Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal langsung ngebahas sebuah usulan yang jujur aja sangat mendesak dari Gus Jaka. Ini soal krisis gagal bayar yang lagi membelit AJB Bumi Putra 1912. Ingat ya, ini bukan sekedar krisis bisnis biasa. Bumi Putra itu salah satu perusahaan asuransi mutual tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Jadi krisis yang terjadi ini tuh ibarat pertaruhan besar berskala nasional. Bayangin aja, ada ratusan ribu, bahkan jutaan pemegang polis yang menggantungkan nasib dan harapan mereka di sana. Nah, kita bakal bedah tuntas usulan penyelamatan ini bareng-bareng. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, gimana sih cara kita menyelamatkan raksasa asuransi ini dari situasi yang super sulit? Kondisi Bumi Putra sekarang tuh benar-benar memprihatinkan teman-teman. Kita butuh solusi nyata yang bisa langsung dieksekusi, bukan cuma sekedar janji-janji manis di atas kertas yang ujung-ujungnya nggak pernah kejadian. Masuk ke bagian pertama, krisis finansial AJB Bumi Putra, di mana kita melihat defisit besar-besaran dan masalah arus kas. Realitanya di lapangan itu pahit banget. Perusahaan lagi berjuang mati-matian ngadepin masalah arus kas yang macet parah, ditambah angka defisit yang luar biasa besar. Berdasarkan sumber materi kita, manajemen yang ada saat ini terbukti belum mampu ngasih hasil penyehatan yang memuaskan. Tapi tunggu, masalahnya nggak cuma di situ. Pengelola statuter yang dulu dibentuk sama OJK juga harus ikut bertanggung jawab. Kinerja mereka mutlak banget buat diaudit secara menyeluruh, sama persis kayak manajemen yang sekarang. Harus ada yang tanggung jawab atas rentetan keputusan yang bikin perusahaan sampai ke titik kritis ini. Intinya, butuh langkah radikal buat ngentiin pendarahan finansial tersebut. Lanjut ke bagian 2, kita bahas soal uji kelayakan dan kepatutan darurat dari OJK, yang diusulkan sebagai solusi regulasi untuk ngeberesin kekacauan ini. Nah, apa sih intervensi yang ditawarkan di sini? Disinilah usulan utamanya berada. Solusinya adalah melakukan fit and proper test, atau uji kelayakan dan kepatuhan yang sifatnya wajib dan mengikat. Buat kita yang mungkin awam, tes ini kedengarannya kayak wawancara kerja biasa kan? Padahal sama sekali bukan. Ini tuh standar regulasi yang super ketat buat ngukur kompetensi, kapasitas, dan integritas seseorang. Usulan ini ditekankan buat mastiin kalau semua orang yang duduk di posisi puncak benar-benar punya kapasitas memimpin. Tujuan akhirnya cuma satu, balikin lagi kepercayaan publik yang udah hancur. Terus siapa aja yang bakal diuji? Nah, ini yang menarik. Sasaran utamanya itu mencangkup RUA alias Rapat Umum Anggota, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Nggak ada pengecualian. OJK dituntut buat ngelakuin tes kepatutan dan kelayakan ini, khususnya buat jajaran direksi, komisaris, dan RUA yang terindikasi kerjanya udah nggak sesuai aturan. Kenapa ini penting banget? Soalnya, ngebersihin mereka yang melanggar aturan tata kelola itu adalah satu-satunya cara buat ngejamin kalau upaya penyehatan AJB Bumi Putra 1912 ini bakal berhasil. Ibaratnya, kita nggak bisa ngebangun rumah yang kokoh kalau fondasinya aja udah keropos. Masuk ke bagian 3. Proses seleksi untuk para pemimpin baru yang melibatkan OJK dan pakar independen. Di sini kita bisa lihat perbandingan yang lumayan mencolok ya. Di satu sisi, ada manajemen saat ini yang sayangnya terbukti gagal ngebawa hasil penyehatan yang kita harapin. Terus di sisi lain, ada visi kepemimpinan baru yang diusulkan. Visi ini mensyaratkan kalau perusahaan cuma boleh dipegang sama individu-individu terbaik, paling bisa dipercaya, dan terbukti paling mampu. Logis kan? Kalau kapalnya lagi oleng parah, kita butuh nahkoda terbaik dengan rekam jejak yang bersih untuk bisa bawa kapal itu ngelewatin badai dengan selamat. Terus gimana sih cara nyaring nahkoda-nahkoda terbaik ini biar terbebas dari kepentingan pihak tertentu? Usulannya proses ini harus dipimpin langsung sama OJK, tapi dibantu juga sama ahli independen dan profesional dari industri asuransi. Ada 3 tahap yang wajib dilewatin. Pertama, cek dokumen. Kalau lolos, baru masuk tahap kedua, tes tertulis. Kalau masih lolos juga, baru masuk tahap penentuan, yaitu wawancara mendalam. Ini benar-benar sistem gugur yang tanpa toleransi loh. Gagal di berkas ya udah nggak bakal bisa ikut tes tertulis. Para kandidat ini cuma bisa nahan kursi mereka kalau sukses ngelewatin semua tahap ujian ini tanpa terkecuali. Selama proses itu, apa aja sih yang dinilai? Ada 4 pilar utama yang jadi harga mati menurut para ahli independen ini. Integritas, kemampuan, kemandirian, dan kepemimpinan. Mereka bakal ngebedah 4 elemen ini tanpa kompromi sedikit pun. Integritas itu penting buat mastiin nggak ada konflik kepentingan. Kemampuan berarti mereka paham industri asuransi luar dalam. Kemandirian menjamin keputusan yang mereka ambil objektif. Dan pastinya, kepemimpinan adalah modal mutlak buat ngadepin krisis. Hilang satu aja pilar ini, orang tersebut dipastikan nggak pantas duduk di manajemen AJB Bumi Putra. Sekarang kita sampai di bagian keempat, jalan menuju reformasi nyata untuk memulihkan kepercayaan publik. Kalau pengujian wajib ini beneran dijalanin, apa langkah strategis selanjutnya? Pertama, OJK dituntut buat ngumumin hasilnya ke publik secara terbuka.
nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Kedua, hasil tes ini harus langsung menyatu ke dalam rencana restrukturisasi perusahaan. Dan yang ketiga, ini krusial banget, semua proses bersih-bersih ini harus kelah sebelum ada investor baru yang masuk. Coba pikir, nggak bakal ada investor rasional yang mau buang duit ke perusahaan yang rumahnya aja masih berantakan dan manajemennya belum diberesin kan? Rangkaian proses tadi ngebawa kita ke sebuah kesimpulan menarik dari materi usulan Gus Jaka. Dikatakan bahwa ini adalah langkah pertama menuju reformasi yang nyata dan masa depan yang lebih cerah untuk AJB Bumiputra 1912. Kata kuncinya di sini adalah reformasi nyata. Pendekatan bersih-bersih total yang transparan ini bukan sekedar polesan kosmetik aja teman-teman. Ini adalah fondasi mutlak yang nggak bisa ditawar lagi, demi mastiin kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan berat ini. Apakah uji kelayakan wajib yang serba transparan ini bakal cukup buat merebut kembali kepercayaan publik sebelum para investor baru datang? Balikin kepercayaan dan ngobatin kekecewaan para pemegang polis yang udah nunggu bertahun-tahun? Jelas bukan hal yang gampang dan gak bisa kejadian semalam. Tapi usulan ini ngingetin kita ke satu realita pahit. Tanpa ada pertanggungjawaban yang sangat tegas dan pemimpin yang beneran kompeten, gak bakal ada jalan keluar menuju pemulihan. Nah, gimana menurut kalian? Teruslah berpikir kritis, pelajari situasinya, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya.